supervisor. Saya Mudrik Komaria dari SMA Negeri 2 Buah Bauda berperan sebagai coach. Dan saya Maria Indri Puspitasari. Saya bertugas di SD Negeri 1 Sukabumi, bertugas sebagai coaching. Di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Mudrik. Waalaikumsalam Bu Herlina. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana nih? Pagi ini Ibu Mudrik ada sesi coaching dengan Ibu Indri ya? Iya, hari ini saya sama Bu Indri udah janjian mau ada sesi coaching. Kalau boleh tahu jam berapa? Kemarin sih WA saya jam 10. Jam 10, oke. Baik ya Bu ya, kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan nanti. Jadi maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan bersama Ibu Indri. Oh iya. Apakah Ibu Mudrik sudah siap untuk melaksanakan proses coachingnya? Oh iya, sudah siap. Oke, baiklah Bu. Jadi sebelum Bu Mudrik melakukan proses coachingnya ya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya pada Bu Mudrik proses coachingnya. Iya. Ya. Oke. Yang pertama saya akan menjelaskan rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu laksanakan nanti. Iya. Nah, jadi Bu, poin-poin yang akan saya amati saat Ibu melaksanakan proses coaching nanti yaitu saya akan lihat apakah Ibu melaksanakan percakapan coachingnya sesuai dengan alur tirta ataukah tidak. Iya. Kira-kira bersama bahwa alur tirta itu sendiri adalah yang pertama yaitu tujuan ya, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab ya. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Iya. Nah, prinsip-prinsip coaching itu sendiri adalah yang pertama membentuk kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching, kemudian memaksimalkan potensinya. Selanjutnya, kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan adalah yang pertama yaitu kehadiran penuh atau passion ya Bu. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan dengan aktif. Nah, di sini pada saat Ibu mengajukan pertanyaan berbobot itu perlu mendengarkan dengan rasa. Nah, jadi rasa itu sendiri maksudnya ya Bu ya, yaitu receive, ask, summarize, dan kemudian appreciate. Nah, jadi bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coaching. Ibu nanti juga bisa memberikan pertanyaan yang terbuka. Ibu juga bisa merangkum pernyataan maupun permasalahan dari coaching Ibu nanti. Dan Ibu juga bisa memberikan apresiasi kepada coaching. Nah, apakah Ibu sudah jelas Bu? Sudah. Oke, baiklah Bu. Selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu ya. Oh iya Bu, monggo. Oke, yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Yang pertama adalah kehadiran penuh. Ya. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif. Yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu, kira-kira ya dari ketiga kompetensi tersebut bagian mana yang secara spesifik ingin saya observasi? Baik Bu, jadi dari ketiganya itu saya ingin disupervisi yang dua saja mungkin. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, yang kedua
kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi saya inginnya di supervisi itu. Jadi bagaimana saya bisa mendengarkan secara aktif dan bisa mengajukan pertanyaan berbobot dan terbuka yang bisa saya ajukan ke coaching begitu. Oke. Baik Bu ya, berarti fokus pada kompetensi coaching yang ingin saya observasi yaitu mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching ya. Nah, kemudian seperti apa ya Bu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu inginkan dari sesi coaching ini? Oke, indikatornya adalah dengan mendengarkan secara aktif, saya mampu menemukan kata-kata kunci yang nanti disampaikan oleh coaching. Nah, kata-kata kunci ini nanti saya pakai sebagai dasar untuk saya memberikan pertanyaan yang terbuka serta menggali ide-ide kreatif dari coaching. Baik Bu Mudrik, demikian kegiatan pra-observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi. Baik, terima kasih Bu Herlina. Selanjutnya silakan Ibu melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Ibu Indri. Nanti setelah Ibu selesai melakukan kegiatan coaching, kita akan berbincang sejenak ya Bu ya untuk hasil proses dari coaching yang Ibu laksanakan dengan Ibu Indri. Oh baik, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Oke, terima kasih Ibu Mudrik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Indri. Selamat pagi Bu Putri. Gimana kabarnya? Kabarnya puji Tuhan sehat, Ibu sendiri? Alhamdulillah. Iya. Saya kemarin mau janji ketemu ya. Kita akan janjian. Bisanya cuma jam 10 pas istirahat. Jadi Iya. ini pas istirahat gitu. Oh iya, ngomong apa nih yang mau didiskusikan? Ini ya Bu ya, saya itu kan ngajarnya di kelas 1. Saya tuh punya murid yang belum bisa membaca itu dua. Saya tuh kesulitan bagaimana caranya untuk mengatasi anak ini. Jadi di kelas itu masih ada yang belum bisa Membaca. Sudah mengenal huruf? Sudah, cuman kan kalau mengenal huruf yang dua anak ini sering terbalik ya Bu ya, dia itu juga belum hafal betul gitu loh dengan alfabet gitu kan, dengan abjad. Padahal yang utama adalah Ya. mengenal huruf terlebih dahulu. Ibu sering ini nggak diskusi sama rekan-rekan gitu? Pernah Bu, saya tuh diskusi dengan guru mata pelajaran lain. Nah di guru mata pelajaran lain itu kan juga saya sampaikan sama beliaunya kalau dua anak ini memang belum bisa, yang dua ini belum bisa membaca, huruf pun juga belum hafal. Nanti kan takutnya kalau mengikuti mata pelajaran yang lainnya beda dengan guru, kan kadang anak juga beda ya Bu ya. Oh, jadi diskusi dengan guru mata yang lain. Ada tidak di sekolah ibu itu guru yang sudah tahu nih teknik mengajari anak dengan supaya cepat membaca gitu? Iya, kebetulan kan saya megang anak kelas 1 ini kan baru 2 tahun ini. Iya. Baru 2 tahun ini terhitung baru lah Bu ya. Saya juga kan masih belajar bagaimana cara-cara yang bisa membuat mereka tuh sukses membaca. Saya belajar dengan guru yang di kelas 3 kemarin gitu. Saya belajar dengan guru yang di kelas 3, saya bertanya tentang metode apa yang beliau laksanakan kan, sehingga anak-anaknya tuh sukses bisa membaca semua itu kan. Saya tanya sama beliau, saya belajar sama beliau di kelas 3 itu, sharing-sharing kan gitu. Itu sudah pernah mendengarkan sejarah juga sudah ada ilmunya ya. Menurut Bu Indri nih, untuk anak supaya bisa cepat membaca, ini ada peran siapa aja sih? Kalau menurut saya ya Bu ya, karena kan di sekolah ini kan kita cuma waktunya sebentar. Kita waktunya juga terpotong jam istirahat. Nah, terkadang juga dengan materi pelajaran yang lainnya kan. Saya rasa tuh kita juga butuh peran dari orang tua loh. Oh iya ya, dari orang tua.
untuk di rumah supaya mereka tuh juga lebih memperhatikan belajar anak kan waktu yang lebih banyak itu kan yang waktu di rumah. Pulang jam berapa kelas 1 nih? Kalau di kelas 1 itu kami pulangnya jam setengah 11 Bu. Jadi lebih banyak di rumah ya. Ya lebih banyak di rumah. Jadi menurut Bu Indri ada peran orang tua juga di sini. Baik, karena di sini ada dua yang berperan, ada guru dan ada orang tua. Nah, bagaimana Bu Indri ini untuk mengkomunikasikan tentang anak ini yang belum bisa membaca kepada orang tua? Kalau kepada orang tua ya Bu ya, saya kan ada nih WA group. Nah di WA group itu kan ada nomor orang tua masing-masing anak. Saya hubungi beliau secara langsung, saya sampaikan, minta bantuannya secara langsung untuk di rumah itu mengajari, membantu, mengajari membaca di rumah lah setidaknya anak itu sudah hafal dengan huruf. Saya telepon, saya kasih tahu pelan-pelan bagaimana pembelajaran yang seharusnya di kelas 1, pembelajarannya yang berlangsung sudah seperti ini. Nah, anak ini kan belum bisa membaca. Saya konfirmasi dengan orang tua supaya kita bekerja sama untuk sama-sama memberikan apa ya yang terbaik lah untuk anak supaya bisa membaca. Jadi komunikasinya bisa lewat telepon dan WA ya? Iya Bu. Untuk Bu Indri sendiri, apa nih yang bisa dilakukan oleh Bu Indri untuk membantu dua anak ini? Jadi kalau saya sendiri ya Bu ya, terkait dengan metode belajar untuk anak-anak yang masih tertinggal ini, nanti saya berikan ini ya Bu ya, kayak waktu tambahan, tapi sebelumnya saya minta izin dulu pastikan dengan Orang tua. Iya, dengan orang tua kalau anak ini nanti pulangnya agak terlambat, karena kan ada nanti saya kasih tambahan untuk belajar dulu dan membaca. Mungkin hal itulah Bu yang nanti bisa saya lakukan ya. Oh iya, bagus. Jadi sudah yang pertama tadi mengkomunikasikan dengan orang tua, kemudian berkolaborasi dengan orang tua di satu rumah, kemudian yang kedua memberi waktu tambahan setelah pulang sekolah begitu. Nah, rencananya mulai kapan? Rencana saya ini kan setelah cerita sama ibu nih, setelah cerita sama ibu kan saya agak gamblang ini tuh ya, apa yang harus saya perbuat saya lakukan untuk anak ini ya saya lakukan secepatnya. Secepatnya bisa besok saya lakukan lah untuk metode yang saya ingin terapkan untuk anak ini. Berarti besok sudah mulai menghubungi orang tua, kemudian besok juga sudah mulai untuk memberikan jam tambahan begitu ya. Ya targetnya apa nih? Saya targetnya supaya anak ini tuh bisa lancar membaca lah. Dua-duanya? Iya. Walaupun anak ini belum bisa membaca secara lancar, setidaknya dia itu sudah bisa lah Bu mengeja dan membaca pelan-pelan itu sudah bisa itu target saya tuh. Bisa diperkirakan di waktunya, misalnya 1 bulan atau 2 bulan gitu. Kalau karena kan mengingat anak ini masih ini ya Bu ya belum keseluruhan hafal huruf, itu nanti saya siasati dulu dengan memberikan kartu-kartu huruf, permainan kartu-kartu huruf itu untuk dia bisa supaya menghafal hurufnya itu cepat gitu. Nanti permainan ya. Kalau ditargetkan, saya tidak bisa mentargetkan waktunya Bu, cuman yang saya bisa targetkan dia mudah-mudahan di semester 1 ini sudah bisa. Itu targetnya. Jadi semester 1 sudah mulai bisa membaca ya, walaupun pelan-pelan lah Bu. Mudah-mudahan lah nanti ini bisa Ibu langsung eksekusi, mulai besok mulai menghubungi orang tua, kemudian Halo Bu Mudri. Hai Bu Erlina. Wah, Bu Mudri luar biasa ya coachingnya tadi, sudah berjalan dengan lancar seperti apa yang saya lihat tadi. Iya Bu, alhamdulillah. Gimana perasaannya setelah melakukan coaching tadi? Perasaannya sangat lega gitu. Saya sudah bisa mendengarkan aktif, mendengarkan coaching saya bercerita begitu. Jadi kemudian mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi coaching dan mengembangkannya. Iya.
Baik Bu Mudrik, pada sesi coaching tadi jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu harapkan pada kompetensi coaching, kira-kira apa saja yang sudah Ibu laksanakan pada coaching tadi? Saya sudah sudah melakukan memberikan pertanyaan sesuai dengan alur tirta, ada tujuannya, kemudian identifikasi dari coaching, kemudian coaching juga sudah memaparkan rencana aksinya, kemudian juga sudah memberikan target-targetan atau yang kita inikan sebagai tanggung jawab coaching dalam eksekusi rencana aksinya begitu. Ya, baik Bu. Jadi sudah tercapai ya Bu tujuan atau indikator pengembangan yang ingin Ibu harapkan ya. Iya Bu. Oke. Sekarang izinkan saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya ya Bu Ibu ya. silahkan. Oke, baiklah. Jadi Bu, berdasarkan observasi saya ya, menurut saya percakapan coaching yang sudah Ibu laksanakan tadi bersama Ibu Indri itu sudah berjalan sangat baik. Di mana Ibu sudah melaksanakan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta. Kemudian Ibu sudah menyampaikan tujuan kepada coaching pada sesi coaching itu, kemudian mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya dan juga merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ia hadapi, dan juga memancing coaching untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah Bu, Ibu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Ibu sudah fokus dengan coaching ya, artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh, juga sudah melakukan kehadiran penuh, dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Jadi sesuai dengan apa yang sudah Ibu sampaikan pada pra-observasi tadi, yaitu fokusnya yaitu kompetensi yang ingin saya observasi tadi. Menurut saya Ibu juga sudah sangat baik yang Ibu lakukan, kemudian Ibu juga sudah mampu atau sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat pra-observasi tadi. Nah, kemudian kompetensi yang sudah Ibu capai tadi menurut Ibu gimana? Alhamdulillah saya merasa sudah bagus, jadi sudah tercapai untuk mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot sudah berusaha saya lakukan gitu. Jadi alhamdulillah sudah mampu mengembangkan coaching untuk menceritakan identifikasi, kemudian rencana aksinya seperti itu. Oke. Nah sekarang Bu Mudrik ya, dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira ya kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berikutnya? Mungkin ini ya, keluasan dalam artian begini Bu. Jadi nanti saat coaching lagi saya akan meningkatkan lebih ke pertanyaan yang mengembangkan ide-ide yang kreatif dari coaching. Kemudian saya juga nanti akan sering berlatih bersama rekan-rekan sejawat begitu. Jadi supaya saya dengan coaching itu punya hubungan kemitraan seperti itu. Jadi coaching juga bisa bercerita banyak tentang apa sih permasalahannya. Kemudian coaching juga mampu menemukan potensinya sendiri, mengembangkan potensinya sendiri seperti itu. Oke, baiklah Bu Mudrik, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya ya. Semoga juga Ibu bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan, itu dengan memperbanyak praktik-praktik coaching dengan rekan sejawat. Oke, baik Ibu. Oke, Terima baik. kasih. Ya, terima kasih Bu Mudrik atas waktunya. Terima kasih juga umpan baliknya Bu Herlina. Jadi umpan balik ini saya gunakan untuk mengembangkan kompetensi coaching saya secara pribadi begitu. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di lain waktu. Saya akhiri ya Bu. Iya baik. Assalamualaikum Bu Mudrik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.